Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menanggapi tentang AI atau ChatGPT dalam dunia pendidikan. Sebenarnya saya cukup aktif dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas. Sebelum mengenal teknologi artificial intelligence seperti ChatGPT, saya sudah terbiasa memanfaatkan berbagai media digital untuk mendukung proses belajar siswa. Salah satunya pengalaman menarik saya adalah ketika saya membuat animasi kartun yang saya ubah dari teks menjadi suara dan dari suara itu menjadi video pembelajaran animasi. Nah, ternyata siswa saya sangat antusias karena video tersebut jauh lebih menarik dibanding hanya membaca teks atau mendengarkan ceramah. Nah, selanjutnya saya juga sering menggunakan teknologi speech to text, yaitu merekam suara dari video, kemudian mengubahnya menjadi teks. Ini sangat membantu saya dalam menganalisis isi video dan mempercepat proses pembuatan materi ajar. Nah, sekarang kita berada di era yang lebih canggih lagi, yang mana di era uh, artificial intelligence seperti ChatGPT hadir di tengah-tengah dunia pendidikan. ChatGPT ini mampu menjawab soal matematika, sains, bahkan membantu dalam menyusun rencana pembelajaran, menyederhanakan artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Sebagai pendidik, tentu saya menyambut positif sebagai kehadiran AI ini, karena punya banyak kelebihan. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya dalam menyediakan informasi dengan cepat dan relevan. AI seperti ChatGPT bisa menjadi asisten virtual yang membantu guru menyiapkan bahan ajar, merancang soal, bahkan memberi alternatif penjelasan jika siswa belum paham dengan cara guru menjelaskan. Namun demikian, kita juga tidak boleh terlena. Ada beberapa kekurangan yang perlu kita cermati. Salah satunya adalah potensi ketergantungan siswa pada AI, sehingga bisa menurunkan daya pikir kritis dan kreativitas jika tidak diarahkan dengan baik. Selain itu, AI juga tidak selalu akurat, terutama jika pertanyaan ambigu atau terlalu teknis, sehingga perlu adanya human impression atau pengawasan dari guru dalam penggunaan ChatGPT ini. Dalam konteks BMP MPDR 5302 yang saya pelajari, penggunaan teknologi dalam pendidikan bukan hanya sebagai alat bantu hitung atau hitung cepat seperti kalkulator, Excel, atau GeoGebra, tetapi lebih luas lagi. Teknologi harus bisa mendorong terciptanya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kontekstual. Oleh karena itu, peran guru tetap penting dalam mengarahkan, membimbing, dan menyaring informasi yang berasal dari teknologi. Saya pribadi sudah memulai memperkenalkan ChatGPT baru 4 tahun. Dengan berbagai sumber saya pelajarinya, sehingga beberapa pelatihan yang berbayar maupun tidak berbayar untuk mempelajari ChatGPT, penggunaannya, dan sebagainya. Nah, setelah saya mempelajari, maka saya kenalkan kepada saya coba terapkan kepada siswa sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai alat untuk menjawab soal secara instan. Misalnya, saya meminta siswa berdiskusi dengan ChatGPT untuk memahami konsep, kemudian mereka harus menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Ini melatih mereka berpikir kritis dan tidak sekedar menyalin jawaban. Nah, teknologi seperti ChatGPT adalah alat yang sangat potensial jika digunakan dengan tepat dan bijak. Guru tetap memegang kendali dalam proses belajar, dan AI bisa menjadi partner yang sangat membantu dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Baik, selanjutnya saya ingin memberikan tanggapan terkait video pengayaan 5.2 yang berjudul A Day
Made of Glass 2 yang diproduksi oleh Corning. Nah, dalam video tersebut, sebenarnya video ini dirilis pada tahun 2012, yang artinya sudah 13 tahun yang lalu. Menariknya dalam video tersebut, jika kita perhatikan, banyak teknologi dalam video tersebut yang sebenarnya sudah mulai kita jumpai dan manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun belum secanggih yang ada ditampilkan dalam video tersebut. Contohnya, layar sentuh interaktif. Saat ini sudah digunakan di smartphone, tablet, smartboard, di kelas, sehingga layar display di kendaraan. Video call dan presentasi digital sudah menjadi bagian dari rutinitas pendidikan dan pekerjaan, terutama sejak era pandemi. Smart mirror dan smart display mulai berkembang di industri rumah tangga dan retail dengan informasi real time yang tampil langsung di permukaan kaca. Nah, pembelajaran digital interaktif sudah kita lihat dalam bentuk e-book, aplikasi pembelajaran, dan virtual 3G. Namun yang membedakan adalah tingkat integrasi dan kemudahan akses dalam video ini. Semuanya serba otomatis, terhubung, dan personal. Di masa depan, kemungkinan besar semua ini bukan lagi hal yang luar biasa, melainkan kebutuhan dasar dalam kehidupan dan pendidikan. Sebagai seorang pendidik, tentu saya merasa tertantang sekaligus mendorong untuk terus berkembang. Saya menyadari bahwa kemajuan teknologi seperti ini menurut kita untuk terus berpikir terbuka, tidak takut dengan perubahan, dan tidak alergi terhadap teknologi baru. Yang kedua, terus belajar dan mengasah keterampilan digital, baik melalui pelatihan, komunitas belajar, maupun eksplorasi mandiri. Yang ketiga, mendorong siswa untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga membuka wawasan mereka terhadap seperti coding, desain digital, serta berpikir kritis dalam menyikapi teknologi. Nomor 4, mengintegrasikan teknologi dengan humanisme, di mana teknologi bukan menggantikan manusia, tetapi memperkuat peran kemanusiaan dalam pendidikan. Mungkin demikian tanggapan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.